Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan video terbaru dari channel Taufik Adiatma. Selanjutnya untuk sekarang di kondisi sebagai pekerja PNS, gaji pokok yang saya dapatkan per bulan dengan status masih single itu adalah kisarannya 3 juta, kasarannya adalah 3 juta. Itu dengan gaji pokok dan tunjangan lain-lain, dan sudah terbayarkan untuk BPJS, tabungan pensiun pegawai dan lain-lain. Itu sudah skupnya masuknya adalah sekitar 3 juta. 3 juta ini tetap saya atur lagi kembali, tetap dengan pola 50, 30, dan 20, dimana 50%-nya itu saya gunakan kisarannya adalah 1.500.000, dimana 600.000 itu sebagai uang kos atau uang tempat tinggal, kemudian 700 itu sebagai makanan. Kembali lagi makanan saya ambil dengan catering, jadi lebih murah dan bisa lebih menekan biaya. Kemudian yang sisanya 200.000 untuk transportasi serta perawatan rutin bulanan tadi. Kemudian untuk 30%-nya adalah investasi, karena untuk dana darurat sendiri saya sudah punya seperti itu yang sudah saya kumpulkan dari masa kuliah tadi. Dan sekarang sisanya untuk investasi adalah jumlahnya sekitar 900.000 dari 30% dari 3 juta tadi. 900.000 ini saya biasanya investasi yang saya pakai yang pertama kali saya untuk pertama kali bekerja itu saya mulai di tahun 2015. Itu pertama kali internship. Ada fasenya ketika sudah selesai dokter kita harus internship dengan gajinya waktu itu sekitar 2.600.000. Kemudian ada tambahan lain dari jasa pelayanan itu sekitar 500-600.000 waktu di puskesmas, dan di rumah sakit mungkin sekitar 1.500.000 atau 2 juta. Nah itu jadi tambahan pokok saya, tapi sudah saya atur untuk sebulan batasannya adalah 3 juta. Nah di 900.000 kita balik lagi ke 30% dari 3 juta tadi, yakni 900.000 itu saya gunakan untuk investasi. Yang pertama adalah membeli emas. Emas itu biasanya saya tetap anggarkan 1 bulan paling tidak saya beli 1 gram. Tapi yang kedua, saya juga membeli saham. Dan saham ini sebenarnya pertama kali saya belajar adalah tahun 2015 tadi, ketika saya sudah mendapatkan penghasilan. Dan saham itu biasanya saya rutin beli yang saham-saham blue chip. Nanti kita akan bahas lagi apa saja saham-saham atau investasi yang saya gunakan di pembahasan yang lain. Kemudian juga yang lain adalah saya membeli reksadana. Reksadana ini, mungkin yang pertama kali yang saya beli adalah reksadana. Setelah saya paham bagaimana mekanisme dari reksadana, selanjutnya saya beli saham. Alhamdulillahnya investasi yang saya beli tadi dari reksadana dan terutama dari saham itu saya bisa mendapatkan penghasilan hampir sekitar 30 juta. Karena waktu itu di tahun 2015 pertama kali saya beli, itu saham masih di kisaran harga untuk indeks itu masih di kisaran poin 4.500-an. Ketika 2015 dan 2016 itu sudah mulai naik ke 5.500. Jadi waktu itu saya bisa mendapatkan hampir 30 juta karena saya rutin beli. Dan 30 juta itu kemudian saya belikan lagi untuk membeli tanah untuk persiapan membuat rumah lagi. Nah, alhamdulillahnya dari 3 juta itu bisa cukup untuk investasi tadi. Jadi teman-teman jangan ragu untuk mengatur keuangan tersebut, karena insya Allah semuanya bisa teman-teman dapat apabila memang teman-teman punya komitmen untuk melakukan investasi tadi. Nah sisanya adalah 20%. Itu 20% mungkin sekitar 600.000 itu saya gunakan untuk keperluan-keperluan lain. Misalnya saja untuk membeli sesuatu barang yang kita inginkan, ataupun juga yang lain, misalnya saja untuk jalan-jalan. Jadi untuk nabung untuk traveling itu saya gunakan dari keinginan tadi. Selanjutnya teman-teman juga paling tidak harus memiliki 2 jenis tabungan. 2 tabungan ini untuk memisahkan dana-dana tadi. Yang pertama tabungan biasa atau tabungan rutin bulanan untuk pengeluaran tadi, misalnya untuk makan, kemudian untuk membayar kos, kemudian juga untuk
transportasi dan pengeluaran rutin bulanan yang teman-teman sudah alokasikan tadi. Kemudian yang kedua adalah tabungan untuk investasi. Tabungan untuk investasi ini saya sarankan bagi teman-teman, usahakan jangan ada ATM, serta kalau bisa untuk penarikannya juga ada limitnya. Jadi teman-teman tidak gampang untuk menarik uang tersebut, karena percuma saja kalau misalnya ada tabungan untuk investasi tapi misalnya dengan ATM. Jadi kalau misalnya uang yang ini kurang untuk membeli sesuatu yang sifatnya keinginan yang mungkin sebenarnya tidak teman-teman perlukan, jadi langsung mengambil saja dengan tabungan yang harusnya investasi tapi ada ATM-nya. Saran saya adalah sebaiknya tidak ada ATM. Kemudian yang kedua adalah cari tabungan yang tidak ada biaya bulanannya sehingga lebih hemat lagi. Untuk dana darurat, kita balik ke dana darurat tadi. Mungkin teman-teman bertanya, sebaiknya sih dana darurat disimpannya di mana? Saran saya adalah di tabungan yang untuk investasi tadi. Usahakan untuk dana darurat tadi disimpan di tabungan investasi. Kalau tabungan khusus investasi tadi, apabila teman-teman belum bisa belajar yang lain, misalnya untuk emas atau misalnya saham atau misalnya deposito, reksadana dan yang lain-lain, saran saya usahakan di tabungan biasa dulu. Jika teman-teman masih pemula, nanti setelah belajar, setelah paham yang lain, baru boleh menggunakan sarana investasi yang lain. Dan usahakan juga untuk dana darurat tadi adalah menggunakan yang liquid, yang bisa langsung dicairkan, karena biasanya kita perlu sesuatu yang misalnya penting, misalnya mobil rusak atau motor rusak, atau misalnya perlu membeli barang atau sesuatu yang sifatnya mendadak. Nah, itu langsung bisa dicairkan dengan dana darurat yang liquid tadi. Nah, kemudian mungkin teman-teman tanya, bagaimana kalau misalnya yang bukan PNS, jadi harus beli, ada pengeluaran yang lain misalnya untuk listrik, untuk yang lain. Nah, itu sebenarnya udah masuk di dana wajib tadi. Karena saya menggunakan kos, jadi tempat tinggal saya sudah terbayarkan dari listrik dan juga untuk air. Untuk teman-teman yang mungkin nanti harus membayar air dan juga membayar listrik sendiri, itu usahakan diambil dari yang 20% tadi. Mungkin bisa dijadikan 60%, 30%, 10%, atau 60%, 20%, 20%. Itu tergantung teman-teman melihat dari keperluan bulanannya. Yang terakhir, kalau misalnya memang dari pengaturan keuangan tersebut masih kurang, saran saya teman-teman mencari tambahan penghasilan lain dengan cara mengusahakan passive income. Passive income-nya seperti apa? Seperti mencari pekerjaan sampingan ataupun mencari usaha-usaha lain. Kalau yang saya lakukan waktu masih kuliah, seperti jualan online yang saya lakukan di Facebook. Waktu kuliah, pengalaman saya juga menjual beberapa barang. Saya akan cerita lagi di yang lain untuk pengalaman saya dalam mencari uang sampingan tersebut. Dan yang terakhir tentunya adalah harus hemat. Karena kalau tidak hemat, tetap semuanya dikeluarkan tanpa diatur, ya tetap percuma saja. Uang tersebut tetap akan bocor kemana-mana, dan pengaturan keuangan teman-teman untuk sebulan tersebut tentu saja akan jadinya gagal. Nah, itu pengalaman saya dalam mengatur keuangan yang bisa saya bagi kepada teman-teman. Mungkin nanti kita akan bahas lagi investasi apa saja yang sebaiknya kita ambil, kemudian apa saja investasi yang aman, dan kemudian juga untuk pembahasan mengenai passive income apa saja yang bisa dilakukan dengan pekerjaan kita sebagai tenaga kesehatan ataupun yang lain, pekerjaan yang lain yang teman-teman bisa lakukan nanti di video-video selanjutnya. Jika teman-teman ada komen ataupun ada saran, teman-teman bisa tulis di kolom komen di bagian di bawah. Nanti kita akan bahas lagi apa saja yang teman-teman ingin dapatkan infonya mengenai mengatur keuangan ini. Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan selama pandemi ini, tetap jaga kesehatan, kemudian tetap social distancing, keluar rumah seperlunya, jangan ikut-ikutan beberapa orang yang tidak melakukan PSBB yang kita lihat terakhir-terakhir ini. Semoga jangan terpengaruh, semoga juga tetap semangat dalam melayani pasien-pasien COVID, walaupun memang beberapa teman-teman sudah ada yang mengatakan
Indonesia terserah hashtagnya, tapi ya sebagai tenaga medis tentunya kita tetap harus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.